Merawat sistem pengereman pada sepeda motor harus dilakukan secara rutin dan berkala. Memeriksa keausan pada kanvas rem belakang termasuk salah satu perawatan pada sistem rem. Apabila kanvas rem sudah tipis, segera lakukan pergantian supaya tidak merusak komponen lain. Nah, untuk tutorial penggantian kanvas rem belakang, bisa simak video ini sampai selesai. Nah, pertama-tama kita buka dulu mur pengikat leher knalpot dengan menggunakan kunci sok 10 sampai lepas. Kalau teman-teman nggak punya kunci sok 10, bisa menggunakan alternatif lain menggunakan kunci T10. Yang penting jangan pakai kunci pas karena susah buat membuka mur 10-nya. Lalu lepas baut 14 penahan knalpot sebanyak 3 biji menggunakan kunci sok 14 juga. Nah, kita pakai impact biar cepet. Kalau sudah, tinggal lepaskan saja knalpotnya dari mesin dan juga swing arm. Nah, tinggal kita buka mur roda dengan menggunakan kunci sok 24 dan juga mur 14 penahan swing arm menggunakan kunci sok 14. Nah, kita langsung copot saja. Kalau misalkan swing arm susah dibuka, kita bisa pasang lagi murnya, lalu kita pukul sedikit menggunakan palu tembaga atau palu plastik secara perlahan agar tidak merusak bagian as roda belakangnya. Kalau sudah terlepas swing armnya, kita buka baut hager menggunakan kunci L5 sambil kita kendurkan mur penahan rem belakang supaya ban bisa keluar. Nah, kalau misalkan sudah dilonggarkan, tinggal angkat sedikit saja hagernya supaya ban bisa terlepas dengan gampang. Nah, kalau sudah terlepas, tinggal kita copot kampas rem belakangnya dengan cara menarik ke atas kampas rem sampai kampas rem terlepas. Nah, bisa kita lihat banyak banget debu kotoran yang menempel di area tromol dan juga di area kampas rem. Nah, kita bersihkan saja area dudukan kampas rem dan juga pelek menggunakan cleaner atau sejenisnya. Lalu jangan lupa buka tuas cambriknya juga. Nah, kita bersihkan di area cambriknya supaya tidak terjadi macet. Biasanya di bagian sini selalu karat atau penuh dengan kotoran. Nah, kita buka saja, tinggal congkil saja. Kalau sudah dibuka baut 10-nya, tinggal kita lepas saja tuasnya menggunakan obeng atau bisa juga ditarik menggunakan tang. Lanjut kita bersihkan area kampas rem menggunakan pad cleaner, atau kalau misalkan tidak punya pad cleaner bisa menggunakan bensin saja. Yang penting bersih dan juga jangan lupa langsung dikeringkan, langsung disemprot pakai angin. Soalnya kalau misalkan tidak disemprot, nanti kotoran malah mengendap di bagian
rem. Nah, kita tinggal semprot-semprot saja kalau menggunakan part cleaner sampai kering. Nah, jangan lupa kita bersihkan as penahan kampas remnya juga. Bisa pakai amplas dulu supaya karat yang menempel di as penahan kampas remnya bisa terbersihkan. Nah, lalu kita semprot pakai part cleaner juga, dibersihkan sekalian. Nah, ini perlu diperhatikan pada saat memasang as cambric ke tuasnya itu ada topnya, jangan asal pasang soalnya nanti as cambric tidak bisa masuk ke tuasnya. Nah, sebelum kita pasang kasih dulu grease atau stempad agar tuas bisa bergerak lancar, tidak tertahan. Lalu keringkan area kampas rem dari sisa-sisa cairan part cleaner tadi supaya tidak terjadinya slip pada saat kampas rem dipasang yang baru. Nah, ini di bagian tuas dan juga asnya ada topnya, ada tanda titik di bagian as sama tuasnya. Nah, ini harus pas pasangnya supaya gampang. Kalau misalkan tidak pas sama topnya itu susah masuk si as cambricnya ke tuasnya. Nah, kalau misalkan susah bisa dilihat pakai senter, soalnya itu terhalang sama crankcase. Nah, bisa pakai senter atau kalau enggak dirasain saja. Soalnya kalau enggak pas topnya itu susah masuk si as cambricnya. Nah, kalau misalkan sudah masuk, jangan lupa pasang baut 10 penahan tuasnya supaya tuas rem tidak terlepas pada saat di perjalanan. Sambil kita coba tuasnya harus bisa bergerak lancar. Nah, kalau sudah semua terpasang tinggal kita pasang saja kampas rem barunya. Nah, ini untuk Vario bisa pakai kode yang KZL, kalau enggak yang K44. Nah, kita pakai yang K44 karena per rem yang tadi terpasang pada kampas rem bawaan motornya itu pakai yang lokal, jadi terlalu panjang. Nah, kita standarin lagi saja si per remnya supaya pengereman bisa lebih maksimal. Nah, untuk cara pasangnya harus hati-hati juga. Pertama, kita masukkan kampas rem di sela-sela as roda belakang, lalu paskan dulu sebelah yang atas atau yang bawah kedudukannya, lalu tinggal tarik saja ujung yang berlawanannya. Kalau misalkan sudah, tinggal cek saja apakah sudah pas pada dudukan kampas remnya atau belum. Nah, ini sebelum dipasang tromolnya juga harus dibersihkan. Nah, untuk lebih maksimal bisa pakai amplas supaya lebih bersih dan juga debu yang menempel di bagian tromol bisa terbersihkan dengan maksimal. Nah, lalu kita semprot supaya debunya hilang dari si tromol tersebut. Kalau sudah, terakhir tinggal kita pasang peleknya. Nah, ini juga harus hati-hati masangnya, jangan sampai tidak pas karena nanti bisa merusak drat di bagian as roda.
Nah, ini sebelum kita pasang swing armnya, usahakan kita kasih grease atau stempet di bagian as roda supaya si bushing atau si kolarnya enggak macet juga. Nah, ini tinggal pasang swing arm, lalu kita pasang mur rodanya dan juga baut 14 penahan swing arm. Jangan lupa pasang kembali baut L5 penahan fender motor tersebut. Terakhir tinggal kita pasang saja knalpotnya. Jangan lupa pasang baut 14 pengikat knalpot ke swing arm dan juga mur 10 pengikat knalpot ke bagian mesin. Nah, kencangkan jangan sampai longgar. Terakhir tinggal kita setel saja tuas cambrake-nya dan juga sesuaikan dengan setelan di handle rem kirinya juga. Kalau sudah terpasang semuanya, tinggal kita cek saja dan juga test drive ke jalan apakah putaran dari roda belakang lancar atau tidak. Kalau misalkan habis diganti kampas rem yang baru tapi ternyata malah macet, nah itu berarti ada masalah di bagian tromolnya. Kita tinggal menyesuaikan saja di tuas penyetelan remnya. Jangan lupa buat teman-teman bantu like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan juga bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau misalkan ada requestan dari teman-teman bikin tutorial, tinggal di komen saja di bawah.